Nah sekarang yang jadi pertanyaannya, ya Egy Sujana mana? 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 Egy Sujana mana? Ini saat ini perlu diperiksa ya. Parah kawan ini mah. Katanya imunitas, tapi pernah juga masuk penjara. Kurnia begitu juga, imunitas, begitu dapat panggilan, tiba-tiba sakit dia. Ya kan? Datang dokter tiba bukan yang bilang apa? Permasalahan ijazah Bapak Joko Widodo ini memang memang apa namanya kayaknya membawa hikmah gitu loh. Lihatlah dokter tiba-tiba bisa bahasa Inggris. Oke teman-teman, jumpa lagi di channel One to Be Kreatif. Untuk hari ini saya akan memutarkan sebuah video dan mengajak teman-teman untuk melihat dan menontonnya. Nah, tentunya teman-teman akan dibuat tertawa-tawa untuk hari ini. Nah, ini video ini, nah ini sangat menarik dan sangat seru sekali karena video ini video terbaru. Nah, dan seperti biasa untuk video kali ini dibahas dan dikomentari oleh teman kreator kita, nah, tentunya Opung Parbelak. Nah, di sini Om Umar Belak ini ya, yang kemarin-kemarin ini berpenampilan yaitu sebagai pengacara atau lawyer dari Kamboja. Nah, dan kemarin itu ya, ini sangat aneh sekali ya. Dengan penampilan pengacara dari Kamboja yang punya tompel. Dan waktu itu membahas yaitu tentang Dokter Tifa. Nah, kirain kemarin itu membahas si tompel ya, dari pengacara dari Kamboja. Dan sekarang ini, nah ini aneh lagi ini. Nah, ini si Opung Parbelak ini, nah ini berpenampilan seperti ini ya, Ketua TPU AA yaitu Egy Sujana. Nah, sepertinya ini Opung Parbelak ini mau membahas yaitu tentang Egy Sujana yang 2 kali panggilan ini mangkir. Nah, dan dengar-dengar kabar, nah ini ceritanya ini Egy Sujana ini lagi sakit dan dirawat di rumah sakit luar negeri. Nah, oke teman-teman, supaya teman-teman tidak penasaran dengan isi videonya, mari kita langsung dan kita tonton videonya. Oke, kita langsung gas. Pung, kok mirip kali kau sama siapa? Sama yang mangkir 2 kali itu. Lagi sakit dia. Nggak tahu tak betul tangga itu sakit itu. Mangkir 2 kali, alah. Ya kalau cerita ya kan kita mah dilaporin happy aja. Iya kan, iya kan, iya kan, iya kan. Happy. Dibilangnya masih respon. Tahu gak kalian? Gua dulu kemarin, masuk penjara ukuran 1 kali 3 meter. Waktu malam-malam itu keluar tikus semua. Baunya minta ampun tuh kamar. Iya. Lu belum tahu kan? Pakai otak. Iya. Ditakut-takutinya orang masuk penjara. Aduh, Pung, jujur, serius dulu kau, Pung. Perasaan Egy Sujana ndak ada kayak gitu, Pung. Aku siapa lagi ngomongin Egy Sujana? Enggak. Itu topi sama kacamata, iya, kumisnya perhatikan. Iya. Ini apa judulnya nih? Egy Sujana featuring Charlie Chaplin. Chaplin. Iya, isinya Egy Sujana, tapi mentalnya mental Charlie Chaplin. Ya kalau kemarin itu, kita maju, kita akan adili Jokowi, ke Solo nggak ikut. Sampai klarifikasi itu orang-orang yang di dalam bus itu, mama itu, apa dibilangnya, Bang Egy ketika datang ke sini ternyata dia ditahan, dilakukan pemeriksaan. Iya. Tapi alhamdulillah sore ini udah bebas. Nggak taunya dalam acara podcast aku dia, saya sengaja nggak datang. Saya lagi sakit. Iya. Nggak taunya yang lain teman-temannya bilang apa?
Bang Egy Sujana itu dia nggak datang ke Jogja karena dia sudah perhitungkan, karena dia sudah perhitungkan bahwasanya Bapak Joko Widodo tidak akan menerima beliau. Aku udah pergi ke sana. Itu pagar rumah Bapak Joko Widodo, ya, itu pintu untuk masuk tamu itu lebarnya 1,5 meter. Itu sampai sekarang engselnya itu masih bagus. Belum karatan. Sering dikasih pelumas. Jadi kalau dibuka tutup masih lancar dia. Iya. Mau dari mana kau masuk? Dari pintu gerbang. Di sebelah kanan ada gerbangnya. Tempat nyimpan mobil bisa masuk kau. Mau dari mana lagi? Akses pintu belakang. Bisa, langsung ke dapur. Banyak kali gaya. Bang Egy Sujana sudah memperhitungkan semua. Pret, cerot. Tiba ke Jogja kemarin nggak ada datang dia, ke Solo nggak datang juga. Dipanggil polisi dia mangkir sekali. Dipanggil sekali lagi mangkir lagi 2 kali. Kalah pala pet. Kalau gaya, kemarin wakilnya menabrakkan diri ke motor. Fitnah itu Bung, siapa yang fitnah? Mana buktinya? Banyak kali gaya. Sekarang ketuanya nggak berani dia memenuhi undangan polisi. Undangan ini masih undangan. Klarifikasi. 2 kali. Twice, in English twice. Kok habis ini? Ya, itu dia. Tapi tolonglah dulu, Bung. Tolong dulu, lepas dulu kumismu itu. Nggak konsentrasi kami. Sekarang begini, ya. Sore hari ini, ya, aku mau bahas tentang Rismond. Sebentar, Bung, sebentar. Kemarin kau Bentar. Kirain ini akan terus-menerus membahas si Egy Sujana ya. Gak tahu ya ini tadi baru bilang, sebentar. Ini beritanya ini mau membahas yaitu tentang Rismond. Ya benar, katanya si Rismond kemarin ini ya lagi diperiksa. Dan pemeriksaannya ini jalan dengan lancar selama 10 jam dengan 97 pertanyaan. Wow, luar biasa sekali ini dalam waktu 10 jam. Oke, kita lanjut aja ini opung ini. Penampilan seperti si Tompel yang kau bahas Dokter Tifa. Sekarang kau berpenampilan Egy Sujana featuring Charlie Chaplin yang kau bahas si Rismond. Di mana letak konsistenmu, Bung? Sama aja kalau dibilang orang sana, dibilang apa sama Refli Harun, ya kan? Dibilang juga Rocky Gerung, dibilang juga orang TPUA. Sama aja aku bilang ini inkonsisten, sama seperti Bapak Jokowi. Iya. Ya iyalah mirip, wah awak bapak sama anak, ya kan? Tapi beda kakak. Ya, beda kakak. Iya kan? Rismond hari ini diperiksa oleh ya Polda Metro Jaya, ya. Hanya untuk memberi klarifikasi. Tenang ya. Kalau Rismond keluar ketawa-ketawa, itu artinya apa? Itu artinya dia sedang membangun ya citra di depan publik bahwasanya dia tegar. Ya, kalau nggak salah dia diperiksa 10 jam. Dengan pertanyaan 97. Kata pengacaranya, ya si Kozinudin, ya si Tom, nggak usah dulu Bung, Tom apa aku bilang, si Kozinudin, ya dari 70 meningkat ke 97 pertanyaan. Sekarang begini, ya Rismond, ya kalau memang betul-betul kau seorang peneliti, ada nggak kau tadi sebelum masuk, kau tanya dulu sama Bapak Kepolisian, Pak, itu lembar pertanyaannya itu udah diuji karbon apa belum? Kalau bisa Pak, kasih pertanyaan saya dengan tulisan Times New Roman ya Pak. Udah kau bilang kayak gitu.
Kenapa komplain kau dikasih 70 pertanyaan meningkat jadi 97 pertanyaan? Tapi peneliti, saintis. Harusnya bangga dong 97 pertanyaan, iya kan? Sekarang begini, ya Bapak Joko Widodo, ya 22 pertanyaan 1 jam, ya 22 pertanyaan 1 jam. Kalau misalnya diperiksa, kalau disamakan sama Rismon, ya sama-sama 10 jam, ya 1 jam 22 pertanyaan, ya berarti kalau 10 jam Bapak Joko Widodo sanggup menjawab 220 pertanyaan, kan begitu. Nah, si Rismon sanggupnya cuma 90 pertanyaan, 97 pertanyaan. Dan itu katanya tadi ada beberapa pertanyaan yang saya tidak mau menjawab. Jadi di sini sudah kelihatan tingkat kecerdasan Rismon dengan Bapak Joko Widodo. Itu 2 kali lipat Bapak Joko Widodo lebih cerdas daripada Rismon. Bangga si Rismon, 97 pertanyaan dijawab dalam 10 jam. Dari sini saja sudah kelihatan kecerdasanmu Rismon. Masih di bawah Bapak Jokowi. Itu yang pertama. Yang kedua, ya Bapak Joko Widodo sudah 5 kali ikut pemilihan. Kau sekali pun ikut pemilihan RT belum. Aduh, ya keluar dia kan. Tahu kalian ya kan. Ada yang bilang apa namanya. Apa berteriak-teriak, Horas. Aku bertanya-tanya, Rismon orang apa rupanya? Setahu kalau Horas itu orang Batak, ya kan? Iya. Kok bisa ada begitu keluar dia ada yang bilang Horas. Karena saya tahu kalau orang Batak itu tidak ada kayak gini orangnya. Iya. Orang Batak itu terkenal dengan pencinta kedamaian. Pencinta kejujuran, tidak pernah membuat masalah, tidak pernah membuat gaduh, walaupun di dalam keluarga, kalaupun ada itu cuman oknum. Apalagi ini buat gaduh satu negara. Aduh, iya kan? Kita nggak tahu ya apa pertanyaan yang dilontarkan pihak kepolisian. Tapi garis-garis besarnya tadi sudah dibeberkan sama si Rismon. Ya terkait bagaimana penelitian, ya kan? Dipertanyakan kepolisian. Apa otoritas Bapak melakukan penelitian? Rismon, yang kau teliti itu bukan ijazahnya seorang ketua RT. Kan begitu. Ini yang kau teliti itu adalah ijazah dari seorang kepala negara. 2 kali. Ingat, 2 periode bukan 2 tahun. 2 kali. Ingat ya, 2 periode. Setelah itu beliau itu wali kota 2 periode. 2 periode. Gubernur 1 periode. Ya. Ketika kau akan meneliti sebuah data, ya, dari seorang penyelenggara negara, apalagi ini adalah Bapak Joko Widodo, presiden kita, wajar kalau dipertanyakan otoritasmu. Kan begitu. Kau datang dulu misalnya ke sekolah, ya, atau ke kampus, kau tanya dulu, Pak Rektor minta dulu data-data pribadimu. Kau minta dulu ijazahnya rektormu itu, kau pertanyakan dulu sama dia. Saya mau tahu dulu Pak, saya mau teliti dulu ijazah Bapak ini asli atau palsu. Tapi enak kali lah kau 10 jam ya, lama kali kau di situ. Ngapain kau di dalam? Ngasih kuliah. Ngasih kuliah kau di dalam, sama kayak si Suryo. Keluar dia kan, capek kali mukanya Pak. Pikirku lesu kali kau ini yang dehidrasinya di dalam. Yang nggak dikasih minumnya nggak tahu juga ya kan, karena nggak dikasih minum dia dehidrasi dia, kekurangan cairan. aduh ya. Tapi apapun ceritanya nggak usah senang, karena Suryo juga kemarin itu ya itu dalam rangka hanya minta klarifikasi, bukan pemeriksaan sebagai terlapor ya. Dan juga ini sekarang Rismon juga sudah terklarifikasi, hanya sekedar memberikan klarifikasi ya. Dan menurut keterangan katanya tadi, menurut pengacara mereka yang dikatanya pengacara kondang,
Mau jatuh ini. Nggak ada beda. Dilem lah. Sebentar dulu ya, sebentar. Agak susah. Lem mana lem. Di kumisnya mau jatuh ini. Nyari lem nih. Oke, kita lanjut aja. Nggak ada lem, Bah. Oh, ada ini. Oke, lanjut. Iya. Sampai mana tadi? Pengacara kondang, Bung. Jadi menurut pengacara kondang keterangannya, katanya ya Kurnia nggak kelihatan karena juga sedang sakit. Terserah kalian mau percaya atau enggak. Ya kan? Egy Sujana sekarang ya 2 kali mangkir nggak kelihatan karena apa? Karena lagi bikin podcast. Bukan yang ini. Ini bukan Egy Sujana. Opung Parbelak. Iya. Serius dulu kok mirip, Bung. Ya, jadi dia itu katanya lagi sakit, tidak bisa memenuhi panggilan polisi 2 kali. Dan dia berjanji kalau sembuh, ya, maka dia akan kembali bisa merespon panggilan dari pihak kepolisian, kan begitu? Iya kalau sembuh. Kalau enggak, gak boleh gitu, Bung. Kalau orang sakit itu didoakan biar sembuh lah. Ya kan gue bilang kalau sembuh. Iya. Mudah-mudahan secepatnya kan gitu. Maksudmu secepatnya apa? Ya secepatnya dipanggil ke rumah pulang. Iya. Ya kan secepatnya dipanggil ke rumah pulang. Enggak aja kalian terlalu negatif sama Pupar Belaka. Ya, jadi Riza Fadila, wakil ketua, ya kan, nggak tahu entah kenapa ya, selalu saja dia ini sebelumnya dia itu kan garang gitu kan, tiba-tiba itu kegarangannya itu berkurang 2 kali lipat. Tapi masih mending wakil ketuanya jantan menghadapi permasalahan walaupun gemetaran, kan begitu. Daripada ketuanya sama sekali nggak kelihatan batang hidungnya. Makanya sebetulnya yang cocok ketuanya ini sebetulnya si Riza Fadila ini, ya kan? Nah, ya kan Rismon juga mengatakan ya bahwasanya saya dipanggil itu, saya tidak terima, terlapor itu RS. Siapa RS? Nama saya kan bukan RS. RS banyak. Bisa saja itu Roy Suryo. Bisa saja itu Rizik Syihab. Memang betul bisa juga itu adalah Rismon Sianipar. Mana tahu juga itu bisa saja itu Rizal Sadila. Atau Dokter Riva. Atau mungkin lagi Dokter Rurnia. Stop, garing. Garing, Opung. Jadi sekarang gini, mereka ngotot, ya kan, bahwasanya kemarin itu, ya mereka tidak dilibatkan, ya, di dalam penyidikan, kan begitu. Sebetulnya kalau menurut aku ini kan bukan penyidikan, ini masih penyelidikan, ya kan begitu. Waktu di Barreskrim itu, ya kalau sudah penyelidikan, ya kalau sudah dinyatakan bahwasannya bukti tidak kuat, ya maka akan diberhentikan. Nah ini bukti apa? Kalau sudah dikatakan ijazah Bapak Joko Widodo asli, nggak akan mungkin lagi dinaikkan ke penyidikan, kan begitu. Nah mereka menuntut dilakukan gelar perkara khusus. Gelar perkara khusus apa? Sedangkan nyampe penyidikan pun belum. Kalau sudah naik ke penyidikan, ya itu berarti sudah ada penetapan tersangka. Kan begitu. Ini aja diputar-putar orang itu. Ada lagi satu lagi lawyernya itu, apa dibilangnya? Iya kan? Kenapa ijazah Bapak Joko Widodo itu nggak disita? Lo ini penyelidikan bukan penyidikan, kalapa.
Jangan kalian bentur-benturkan apa namanya pemahaman kami dengan pemahaman kalian, tidak nyambung. Kalau mau bodoh kalian ya bodoh aja lah, jangan aja orang. Ya kan? Nah, jadi kita lihat aja bagaimana respon ini ke depannya ya. Kalau sekarang ya banyak orang itu bilang ya kan, teman-teman ini di media sosial, kenapa nggak langsung dimasukkan aja ke penjara? Maunya respon itu ganti baju lah. Nggak boleh begitu. Kita hormati kepolisian dengan setiap proses dan juga tahapan-tahapan yang sedang dilakukan. Kan begitu. Nah sekarang yang jadi pertanyaannya ya, Egy Sujana mana? Egy Sujana mana? Ini saat ini perlu diperiksa ya. Parah kawan ini mah. Katanya imunitas tapi pernah juga masuk penjara. Kurnia begitu juga, imunitas begitu dapat panggilan tiba-tiba sakit dia. Ya kan, datang dokter tiba bukan yang bilang apa, permasalahan ijazah Bapak Joko Widodo ini memang apa namanya kayaknya membawa hikmah gitu loh. Lihatlah dokter tiba-tiba bisa bahasa Inggris. Salut aku Pak, salut. Kapan lah kursus kawan ini ya kan? Aduh ya, luar biasa ya. Jadi sekarang gini, kita masuk ke tahapan yang lebih serius. Maksudnya pembahasan serius gimana? Yang tadi opening. Masih opening yang tadi itu. Masih opening itu. Ini bagian seriusnya ini. Ya jadi begini ya, kalian ini menurut pikiranku ya. Ya kita agak apa dulu. Kalau tadi bercanda, sekarang kita agak serius dulu, agak cerdas dulu. Kalian berpikir enggak ya kenapa masalah ijazah yang mempertanyakan keaslian ijazah Bapak Joko Widodo ini masih terus bergulir ya, walaupun Bapak Joko Widodo tidak lagi menjabat sebagai seorang presiden ya. Aku curiga ya, ini dana yang digelontorkan ya untuk membayar orang-orang ini cukup besar ini ya. Karena apa ya? Coba bayangkan kalian ya, adalah sebuah kebodohan ketika kita berpikir bahwasannya Bapak Joko Widodo itu tidak punya ijazah. Itu kebodohan ya. Tapi mereka berani mengambil risiko ya. Satu ketika ijazah Bapak Joko Widodo itu memang betul-betul asli ya, mereka ini bisa masuk penjara, mereka sudah pikirkan risiko itu, kan begitu ya. Tapi ini mereka gaungkan terus dengan keras ya, risiko mereka itu di penjara ya, itu risiko mereka pasti masuk penjara ya. Tapi kenapa mereka bisa ngambil risiko sebesar itu? Berarti ada bayaran yang sama besarnya dengan risiko yang mereka ambil. Pung, sebentar dulu. Kalau menurutmu ini kepastian atau asumsimu aja? Ini cuma asumsi, ya kan? Bisa saya karena coba perhatikan kalian dulu ya. Kayak kemarin gitu loh. Ya ini ijazah bergulir mulai dari tahun 2021, bergulir terus sampai sekarang. Kan begitu. Kenapa kasus ijazah Joko Widodo ini, ya Bapak Joko Widodo ini yang diangkat gitu? Kenapa nggak kasus yang lain? Kalau mereka memang bisa contoh katakanlah korupsi, atau misalnya katakanlah penyelewengan kekuasaan atau abuse of power, setelah itu ada nepotisme, setelah itu ada pengangkangan undang-undang atau apapun itu yang mereka tuduhkan selama ini, atau Bapak Joko Widodo itu adalah bagian dari PKI, ataupun juga Bapak Joko Widodo ini membangun IKN itu untuk keuntungan pribadi, kan begitu ya kan? Kenapa nggak isu seperti itu yang mereka angkat? Kenapa? Karena mereka tidak punya cukup data sama sekali. Kalau mereka angkat mengenai IKN, ya mereka tidak punya data. Ya, mereka mau angkat masalah korupsi, mereka tidak punya fakta, tidak punya bukti. Mereka angkat mengenai nepotisme, mereka nggak punya alasan, nggak punya bukti gitu loh ya. Dan juga ini sangat berisiko besar gitu loh.
berisiko besar, gitu loh ya. Karena memang ini sudah membawa kegaduhan yang lebih besar lagi kan begitu. Kenapa mereka ngambil yang masalah ijazah palsu, masalah yang remeh-temeh? Karena mereka tahu ya, kalaupun harus masuk penjara, efeknya tidak sebesar ketika mereka memfitnah Bapak Joko Widodo makan uang korupsi dari hasil pembangunan IKN. Kok makin kayak gini penampilanmu makin cerdas ya, Bung ya? Masa sih? Masa sih? Fix ya? Pakai belangkon, aku nggak pakai belangkon lagi ya. Gitu dia ya. Jadi kalau aku katakan sebetulnya di belakang mereka ini ada pendana besar, pasti ada pendana besar ya. Kalau aku perhatikan pendananya itu pertama itu ya, itu dari bisnismen nakal ya. Bisnismen nakal itu seperti apa ya? Bisnismen ya, pelaku bisnis yang yang kerajaan bisnisnya itu terganggu oleh kebijakan-kebijakan Bapak Joko Widodo selama memerintah. Loh, kenapa mereka bergeraknya baru sekarang, Pung? Ya karena Bapak Joko Widodo sudah lengser, sudah purna tugas, makanya beraninya sekarang. Kalau kemarin mana berani orang itu. Nah, makanya digas terus supaya apa? Supaya ini mereduksi ya kekuatan Bapak Joko Widodo yang dipastikan 2029 akan bersinar terang, kekuatannya akan berlipat-lipat kali ganda. Nah, kalau Bapak Joko Widodo masih memiliki pengaruh di dunia politik ya, pengaruh yang kuat, maka ini akan semakin mematikan bisnis mereka. Kalian perhatikan Riza Khalid ya, coba bayangkan kalian, selama ini nggak pernah tersentuh. Pertanyaanku, apakah Bapak Joko Widodo nggak tahu kalau dia itu mafia? Tahu ya, tapi apakah Bapak Joko Widodo tidak memiliki keberanian? Ya, mungkin ya, kalau keberanian beliau punya ya, tapi mungkin time-nya masih kurang tepat. Karena beliau tahu akan ada tangan yang lebih kuat ya untuk menghajar orang ini, yaitu tangan yang ditunjuk oleh Bapak Joko Widodo, yaitu Bapak Prabowo yang sudah disokong, disupportnya untuk menjadi presiden. Beliau mempercayakan kekuatan itu kepada Bapak Prabowo untuk membereskan semua orang-orang itu. Itu ya, jadi kalau bisa dikatakan pengaruh Bapak Joko Widodo ini ya memang dalam pemerintahan tidak sekuat dulu karena beliau bukan lagi presiden, kan begitu. Tapi dari segi ketokohan, segi karisma, dari segi kepemimpinan, leadership, dari segi relasi, beliau ini masih diperhitungkan bukan hanya di nasional, tapi juga di dunia internasional. Coba bayangkan kalian ya, waktu ke Vatikan yang diundang siapa? Bapak Joko Widodo, kan begitu, bukan Rizal Fadila, bukan Roy Suryo, bukan Egy Sujana. Sebentar, siapa rupanya mereka itu? Bukan siapa-siapa. Makanya jangan kalian itu merasa bahwasannya kalian itu adalah somebody, padahal kalian itu sebetulnya nobody. Apalagi si Kosinudin, kau jaga mulutmu itu ya. Selalu kau mengatasnamakan rakyat. Rakyat, bagus-bagus kau ngomong kau rakyat. Aku nggak terima, aku juga rakyat. Nggak pernah aku terwakili sama kau. Tom, jangan lanjutin, Pung. Jangan lanjutin, Pung. Nggak usah dilanjutin, Pung. Nggak usah. Biar kami aja, Pung. Itu dia ya. Jadi kalau aku katakan ini ada desain besar sebetulnya ya. Karena memang sejak lama ini sudah kucurigai ini ada dana besar. Karena apa? Ini resikonya ini berat. Resikonya ini pasti masuk penjara. Karena apa? Sudah bersentuhan langsung dengan hukum gitu loh ya. Mereka tahu mereka bakalan resikonya itu akan masuk penjara. Tapi mereka terima karena apa? Bisa jadi mereka terima bayaran. Aku bilang apa tadi? Bisa jadi. Gitu loh, aku tidak menuduh, kemungkinan. Nggak tahu kemungkinannya kecil apa besar. Gitu, ya. Jadi ketika sempat misalnya terjadi chaos di tengah bangsa ini, di tengah masyarakat ini, ya akan ada pihak-pihak yang diuntungkan
Karena apa? Karena mereka akan memanfaatkan situasi. Ya, bisnismen nakal ini, pengusaha-pengusaha nakal ini, biar tahu kalian, mereka ada di balik, ya inilah dia menamakan diri akademisi. Ada di balik politisi, ada di balik saintis, ada di balik pemuka agama. Bisa saja. Mereka pengaruhi itu, bagaimana supaya mereka itu bisa menguatkan lagi kerajaan bisnis mereka yang sudah dirusak oleh Bapak Joko Widodo. Ternyata makin rusak dibikin Bapak Prabowo. Ya, jadi itu aja lah dulu dari Opung Parbelak ya. Mudah-mudahan kita doakan saja ya, yang kemarin mangkir 2 kali cepat sembuh supaya cepat memenuhi panggilan polisi. Kasihan itu Pak, daripada nanti diangkut begitu begitu sehat langsung diangkut, kan lebih bagus datang sendiri. Oke, jadi itu dari Opung Parbelak. Salam NKRI, NKRI harga mati. Salam. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton videonya. Nah, itulah keseruan Opung Parbelak membahas Datuk Lestari, yaitu tentang Egy Sujana dan Rismond. Dan apabila teman-teman ada saran atau ada pendapat, silakan komen di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa.